Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Untuk itu, kalian persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, buku tema 6, alat tulis yang diperlukan, buku catatan, dan buku latihannya. Dan di akhir pembelajaran ini akan ada kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Maka video ini simak dari awal sampai akhir karena jawabannya ada dalam video ini. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat kesimpulannya, kalian mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasikan kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, kalian mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan menyanyikan lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonik, kalian mampu memahami tangga nada secara umum. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Hari masih pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang yang pertama terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sedang berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Baik, anak-anakku yang terkasih, perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah gambar dua kompor yang isinya, yang di atasnya ada dua panci yang ukurannya yang berbeda. Ada panci A dan panci B, ya. Perhatikan gambar ini. Nah, bagaimanakah ukuran kedua panci tersebut? Nanti dijawab di dalam buku teks bacaannya. Kemudian yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Yang ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Kemudian yang keempat, kenapa demikian? Dan yang kelima, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan pertanyaan keenam yang harus kalian jawab, apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Nah, kita akan berlatih. Di sini ada beberapa kegiatan. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor yang lebih banyak? Berilah tanda silang atau tanda centang bagi yang
kotak yang telah disediakan, ya. Di sini ada mengeringkan pakaian yang sangat basah, mengeringkan pakaian yang setengah basah. Kira-kira mana yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Betul, yaitu yang sangat basah, ya. Kemudian yang kedua, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kira-kira yang mana yang memerlukan energi yang lebih banyak? Betul, ya, handuk yang tebal. Kemudian yang ketiga, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas, mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Mana kira-kira? Ya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas, ya, yang memerlukan energi yang paling banyak. Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius, ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Nah, baik, kita akan bahas perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat juga mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengalami posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca pada saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca pada saat bunyi yang menggelegar seperti ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu yang terjadi pada ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat dan kabel telepon dan listrik
terlihat mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat dan kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin yang dengan air panas yang baru mendidih. Dan yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan dengan memberikan ruang muai, sehingga saat terkena panas, rel tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Dan yang terakhir, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada saat angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuhnya. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, itulah hal-hal yang berhubungan dengan pemuaian dan penyusutan. Anak-anak, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Jelaskanlah apa yang kamu ketahui dari beberapa paragraf dalam bacaan di atas. Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada paragraf tersebut. Gunakanlah tabel berikut ini untuk membantu kalian. Apa judul bacaan tadi? Kemudian, apakah yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan? Paragraf 1, kedua, dan seterusnya sampai paragraf ke-8. Perubahan suhu benda pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti pada pemasangan rel kereta api. Betul Dayu, hal yang lebih menarik adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga, lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Anak-anakku yang terkasih, sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelog. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan tersebut terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Ya, itu gambarnya. Alat musik gamelan dibuat dicampuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses itu disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu dimainkan pada laras slendro atau pelog. Perhatikan lagu daerah di bawah ini
dengan sesama. Lalu tentukan tangga nada yang digunakan. Judul lagunya Cincang Keling yang berasal dari Jawa Barat. Supaya lebih paham, Bapak akan sampaikan lagu Cincang Keling ini sumbernya dari YouTube channel Animasi Cerita Indonesia. Ya, simak dengan baik, hafalkan dan kenali lagu yang berjudul lagu daerah Cincang Keling. Ya, baik anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran diakhiri, tolong kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam layar ini, tulis soalnya, kemudian jawab pertanyaannya dalam pelatihan. Baik anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.